Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kali ini kabar yang cukup panas dari media-media internasional. Lagi-lagi menyangkut Indonesia guys. Nah, jadi kabar yang pertama kali ini datang dari Rusia yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan perekrutan orang-orang Indonesia untuk ikut berperang di medan laga Ukraina. Wah. Ada pula orang kita yang mau ikut ke sana, ya kan? Nah, lantas bagaimanakah beritanya? Tergabung dalam apakah para personel bayaran dari Indonesia ini? Dan siapakah mereka? Setelah ini kita bahas guys. Dan lanjut kabar kedua nanti. Jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia kini telah resmi memborong 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Namun sebelum Indonesia dulu sudah ada UEA guys, yaitu negara Sultan Gurun yang memborong 80 unit Rafale dari Prancis. Otomatis ya kemungkinan besar antrian UEA yang didahulukan. Namun kini tiba-tiba ada pula kabar yang mengatakan bahwa UEA telah membekukan pembelian 80 unit jet tempur Rafale-nya. Lantas ada masalah apakah sebenarnya? Dan apakah dengan hal ini antrian Rafale Indonesia bisa dimajukan dan datang lebih cepat? Penasaran beritanya? Tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Rusia yang diklaim diberitakan telah merekrut orang-orang dari Indonesia untuk ikut join war di medan laga Ukraina guys. Ini admin kutip dari Bulgarian Military dengan judul Russia is recruiting Indonesian volunteer for the war in Ukraine tertanggal 27 Agustus 2024 kemarin. Tapi disebutkan ini volunteer sukarelawan pula, ya kan? Dan dalam berita ini dikatakan bahwa yang mengumumkan rekrutan pasukan atau yang mereka sebut adalah para sukarelawan dari Indonesia ini adalah Batalion Arbat yang terintegrasi dalam Brigade Internasional ke-15. Nah, kalau bahasanya sukarelawan sebenarnya sih ya nggak cocok ya kan guys? Untuk apa juga ya kan kita ikut war di Ukraina secara sukarela pula. Yang jelas ya tujuannya di sini bukan sukarela guys. Nah, lanjut dikatakan dalam berita bahwa tentara bayaran ini pun akan menerima pelatihan di wilayah pendudukan Ukraina. Bahkan menurut postingan di saluran Telegram Uni tersebut, beberapa penduduk lokal telah menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan perjalanan ke Republik Rakyat Donetsk dan menerima pelatihan dari instruktur serta terlibat dalam pertempuran. Bahkan pengumuman ini pun disertai dengan video yang menunjukkan warga Indonesia meneriakan slogan memuji batalion tersebut. Nah, ini dia videonya guys. Pendek banget emang. Dan jelas ini bukan dari pihak militer Indonesia ataupun TNI. Karena jelas dalam militer Indonesia hal-hal seperti ini pun dilarang guys. Dan mereka hanya boleh bertugas untuk menjaga teritorial keutuhan bangsa Indonesia dan dilarang keras untuk menjadi pasukan bayaran di negara lain. Admin pun sebenarnya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran berita ini, dan sampai saat ini memang belum ada tanggapan instansi terkait mengenai berita asing ini guys. Bagaimana kalian? Jangan sampai ada yang tertarik ya guys. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah panas. Seperti yang kalian tahu, UEA Uni Emirat Arab dulu telah menaikkan pembelian 80 unit Rafale dari Prancis, dan mereka duluan dari Indonesia guys. Namun kini ada kabar yang cukup menegangkan di mana negara Sultan Gurun ini, Uni Emirat Arab ini telah membekukan pembelian 80 unit Rafale guys. Ngeri-ngeri sedap guys. Nah, admin kutip dari edaily.com, hal ini pun terjadi akibat penangkapan seseorang yang bernama Durov. Dikatakan bahwa Uni Emirat Arab kini sedang mempertimbangkan kemungkinan blokade total kerjasama teknis militer dengan Prancis setelah pendiri Telegram yaitu Pavel Durov ditahan di Paris. Dan media juga melaporkan bahwa
Setelah penangkapan Durov, UEA telah membekukan implementasi kontrak pembelian 80 unit pesawat tempur dari Prancis. Dan itu apalagi kalau bukan Rafale guys. Nah, kalau seperti ini ya bisa-bisa antrian kita naik pula guys. Tapi dengan catatan kalau pembukuannya lama ya guys. Misalnya dibekukan 1 tahun sampai 2 tahun, kan lumayan juga tuh. Gak mungkin kan ada Seoul Aviation stop produksi gara-gara itu. Nah, pertanyaannya kini siapakah Pavel Durov ini? Oke, jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata Prancis baru-baru ini telah menangkap guys pendiri dari media Telegram yang memang saat ini berdomisili tinggal di negara UEA, bahkan mendapatkan kewarganegaraan Uni Emirat Arab guys, yaitu Pavel Durov yang ditangkap di Prancis atas dugaan kegagalan memberantas kriminalitas. Bahkan kini UEA sampai-sampai mendesak pemerintah Republik Prancis untuk memberikan semua layanan konsuler yang diperlukan bagi Durov, di mana memang Pavel Durov pendiri Telegram ini pun ditangkap di Bandara Paris Le Bourget pada Sabtu 24 Agustus 2024 kemarin. Pada malam hari usai dituduh gagal membasmi hal-hal yang berbau ilegal di aplikasi buatannya yaitu Telegram. Nah, jadi memang guys, di Telegram ini bebas berkeliaran konten-konten yang berbau tidak sedap, mulai dari perang bahkan juga grup para tentara yang lagi perang itu sendiri. Kemudian channel-channel kriminalitas seperti perdagangan obat-obatan terlarang, seks bebas dan lain-lain. Bahkan Pavel Durov ini seolah-olah juga memberikan kebebasan bagi para penggunanya, dan oleh karena itu Prancis pun langsung menangkapnya saat diketahui sedang berada di Bandara Le Bourget. Nah, lanjut, Durov ini pun sebenarnya merupakan warga negara Rusia yang juga memegang paspor Prancis dan Uni Emirat Arab. Diketahui bahwa pria 39 tahun ini pun mendirikan Telegram usai meninggalkan Rusia pada tahun 2014 silam, setelah menolak untuk mematuhi tuntutan pemerintah Rusia untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial Kontakte miliknya. Namun platform itu kini telah dijual olehnya guys. Kemudian selain itu alasan ia keluar meninggalkan Rusia adalah juga karena dirinya enggan bekerja sama dengan dinas rahasia Kremlin, termasuk untuk menyediakan data transkripsi dari para pengguna media sosial tersebut. Nah, kini akibat beliau yang tinggal di Uni Emirat Arab dan ditangkap oleh Prancis, dikabarkanlah bahwa UEA katanya telah membekukan pembelian sebanyak 80 unit Rafale dari Prancis. Lantas apakah ini akan berdampak ke antrian Rafale Indonesia? Akankah antrian kita naik mendahului punya UEA? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya guys. Semoga saja naik ya guys. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.